link, karena kan acara seminar itu kan bukan cuma sekedar ilmu yang saya dapatkan, tapi ada relasi, ada teman-teman baru, dan juga pemahaman baru yang saya dapatkan. Dari situlah saya mengambil kesempatan tersebut, karena kan kesuksesan itu kan pertemuan antara persiapan dengan kesempatan. Nah, kesempatan saya dapatkan di sana, sampai di titik menjadi developer properti, 1-2 rumah Pak awalnya saya bangun, sampai di titik saya ketemu salah satu mentor di properti saya juga, yang akhirnya karena nilai tambah tersebut, saya gabungkan dengan seorang yang saya dapat ilmunya banyak dari beliau, yaitu Patung Desemwaringin. Saya gabungkan gajah dengan gajah, yang bersyukur sampai detik ini kesempatan dan persiapan tersebut menghasilkan buah sampai di titik project dan sampai di titik Easy Property ini lahir, Patung. Seperti itu kira-kira singkat ceritanya. Dahsyat, luar biasa ini Pak Riko ini. Jadi saya ingat pada waktu Pak Riko ikut seminar-seminar saya, jadi memang energinya berbeda dengan orang lain, gitu ya. Amin. Energi itu kan ada yang energi negatif, ada energi positif, ada yang positif banget. Ya. Nah, ini tadi. Nah, kalau Pak Riko ini ikut seminar saya, energinya positif banget. Pada waktu ikut train for firework trainer sudah truly different gitu ya. Jadi betapa differentnya, berani tampil, berani begini, loss, full out, benar-benar bermain sepenuhnya. Jadi boleh dikasah, ini kalau saya merasa ini Pak Riko ini polgas gitu ya. Pol, Pak. Karena saya nggak ada beban, Patung. Maksudnya, saya ikut seminar Patung, saya jual motor, Pak. Itu juga, aduh, yang apa namanya, train for firewall trainer. Itu saya jual motor, saya bukan cuma dibego-begoin, tapi, aduh, ya orang-orang kan nggak gimana ya. Saya cuma merasa gini loh, pemikiran saya kenapa saya bukan melawan orang-orang yang memberikan pandangan kepada saya, bukan, tapi saya cuma berpikir mereka tidak melihat apa yang saya lihat. Jadi saya membuktikan terlebih dahulu apa yang saya lihat. Yang sekarang orang yang bego-begoin saya, ya gue balik lah bego-bego, mampus makan tuh bego. Jadi saya jual motor, Pak. Itu kan harganya cukup menguras kantong kan, Patung kan. Nah, tapi di situ saya merasa saya nggak pernah sia-sia, Pak. Dari situ itu titik baliknya, bahkan di tahun 2015 atau 2016 saya lupa, saya ikut Patung punya train for firewalk trainer. Waduh, itu berguna banget, gokil. Saya saat ini hampir setiap hari ada di televisi. Itu ilmu dari mana? Dari train for firewalk trainer. Jadi berani berbicara pada saat tampil pun, pada saat waktu di train for firewalk trainer, saya kalau ngomong nggak ada beban. Ya iyalah, apa beban gue miskin kok. Gue juga nggak ada tanggungan apa-apa. Jadi kalau melakukan kesalahan juga nggak apa resikonya. Nah, mungkin itu mental dan mindset yang saya punya, yang saya berterima kasih dengan mental tersebut, karena jadi ibaratnya cara berpikir saya itu resikonya nomor sekian dulu, karena saya berpikir ya udahlah, gagal terus mau apa lagi. Nah, mental kayak gitu, Pak, itu cukup membentuk saya sampai detik ini. Jadi Patung tuh pernah memberikan saran sama saya. Kadang-kadang saya terlalu ngegas. Nah, butuh rem dan kopling. Nah, itu kenapa saya terlalu ngegas, karena mental bawaan dari dulu yang kalau saya melakukan sesuatu, saya nggak ada beban, ya bodo amat, ya udah paling rugi ya rugi, kayak gitu loh. Jadi saya juga cuma berpikir kalau punya project seperti ini dan saya berani memutuskan. Kebetulan kemarin Easy Property baru bekerja sama dengan Royal Tulip Spring Hill, Pak. Jadi member-member kita itu bukan cuma satu project yang dia punya. Jadi sekali dia ikut, dia bisa pilih project mana yang dia mau. Nah, itu pun juga keputusan tersebut kan hasil dari mindset yang terbentuk, hasil dari mental yang terbentuk. Dan mental itu yang membuat saya sampai detik ini, saya kalau cuma berpikir gini loh, misalkan saya berpikir mengenai orang kaya. Nah, kesalahan banyak orang adalah pada saat mereka melihat orang kaya, orang yang sukses, mereka langsung menemukan jarak gitu. Nah, jarak, saya cuma bilang, kalau ke diri saya dan teman-teman yang bertanya sama saya, yang membuat jarak antara saya dan konglomerat adalah waktu, udah cuma waktu doang. Nah, sisanya sama-sama makan nasi kok, lu makan nasi, gue makan nasi. Lu punya waktu 24 jam, gue juga punya waktu 24 jam. Ya lu bisa, masa gue gak bisa. Nah, mental itu yang selalu membuat saya ketika ketemu konglomerat, saya gak pernah minder. Justru saya serap energinya, Pak. Pada saat salaman, lu bisa, gue juga pasti bisa. Nah, selalu seperti itu. Jadi Pak Riko ini ya, jadi
memang dan selain semangat juga orangnya sangat-sangat open mind. Jadi begitu open mind-nya dan dia terus mau belajar, walaupun beberapa kali istilahnya kalau kita ngomong polgas gitu, saya bilang Pak Riko sabar, satu-satu gitu ya. Saya seringkali ngasih nasihat untuk murid-murid saya untuk sabar dan satu-satu. Pak Riko mendengarkan. Nah ini sama gitu ya. Amin. Bang Chandra mendengarkan, Pak Riko mendengarkan. Jadi pada waktu kamu punya proyek satu-satu dulu, kabar dulu. Tenang, masih ingat kata saya Pak Riko, proyek properti bagaimana? Yes, satu-satu sampai selesai. Nah itu Pak yang mengajarkan saya juga arti kesuksesan itu salah satunya adalah tanggung jawab. Nah bersyukurnya saya dari muda, karena saya berpikir nama baik kan penting ya Pak Tung ya. Dan jalan saya ini masih sangat panjang, umur saya masih muda. Jadi keuntungan itu nomor sekian. Yang penting bagi saya nama baik, portfolio, dan ketika enak gitu, ketika ketemu. Makanya saya kalau project gini, menyelesaikan dan menjalankan project yang tertulis di dalam Instagram Bapak ini senilai 2 triliun, apakah mudah? Enggak, gampang. Ada terlalu banyak pilihan di tengah perjalanan dan proses yang saya jalanin, yang dimana saya punya alasan untuk nggak menyelesaikan proyek tersebut. Tapi karena nilai tanggung jawab yang saya miliki, yang saya dapatkan dari mental, dari setiap perkataan guru-guru, mentor, itulah yang membuat saya sampai detik ini bertahan. Karena banyak banget orang ketika mereka memulai bisnis yang dipikirin kan cuannya doang. Yang dipikirin kan untungnya doang. Memang betul keuntungan itu dipikirkan. Tapi jangan lupa pada saat perjalanan kita mendapatkan cuan tersebut, pada saat perjalanan kita mendapatkan keuntungan tersebut, ada proses, ada tantangan yang kita juga harus punya strategi untuk bisa mendapatkan goalnya tadi. Nah, jadi strategi itulah yang harus kita selalu upgrade, strategi itulah yang harus kita selalu pelajarin, dan yang paling pasti, vibrasinya harus sama dengan orang-orang di sekeliling. Dan saya bersyukur banget, saya dikelilingi oleh orang-orang yang satu vibrasi. Ketika saya mendapatkan hambatan, ketika saya mendapatkan masalah, yang namanya bisnis pasti ada hambatan dan masalah, itu semuanya punya jalan keluar dari vibrasi dan lingkungan yang saya miliki. Apalagi ketika saya memutuskan untuk nempel sama yang namanya Mr. Tung Desem Waringin ini. Nah, gitulah kira-kira, Pak. Oke, terima kasih. Ini dari teman ada feedback bahwa suaranya menggema, yang khususnya di Instagram. Sekarang kita cek dulu ya, apakah suaranya sudah lancar, apa masih menggema gitu ya. Saya memang sediakan ini Pak Riko, jadi dua headset. Pakai ya 2 headset sekalian. Ini sama nih Pak. Sudah oke. Nah, taruh di mana ya headsetnya? Ya. Sekarang sekarang suaranya sudah bagus. Tolong Pak Riko coba ngomong, suaranya sudah jadi satu belum nih? Sekarang cek Pak Riko, coba ngomong dulu. Tes 1 2 tes. Pak Riko sekarang ngomong. Udah bagus, mantap. Oh, sudah lancar, sudah bagus, mantap. Berarti tidak perlu harus dideketin kayaknya. Oke, saya juga akhirnya pakai 2 headset sehingga suara tidak menggema. Oke ya, sudah jos ya, lancar ya. Oke. Nah, ini Pak Riko, sungguh suara saya lebih kecil dari Pak Riko. Oke, sekarang memang ini tantangannya sungguh menarik. Sebentar nih, kalau suaranya seperti ini, nah oke, sebentar kita ganti headset dulu nih, pakai AKG, pakai ini. Nah, sekarang apakah suaranya sudah cukup jelas nih teman-teman yang ada di Zoom, jelas di Instagram jelas? Oke, silakan jelas. Kalau tolong makin jos suaranya, top Marco top, jos Marco jos. Jelas ya? Ternyata sekarang gantian Pak Riko yang ngomong. Apakah sudah jelas suaranya? Cek 1 2 cek. Jelas? Silakan Pak Riko yang ngomong. Ya. Mantap. Jelas, Pak. Sudah. Silakan Pak Riko. Sudah? Silakan Pak Riko yang sudah. ngomong. Aman Pak. Ya, suaranya oke ya, semua jelas ya. Oke, jelas. Oke, top. Memang kita harus dapat feedback selalu dari teman. Maksud feedback itu dapat respon. Nah, ini Pak Riko ini luar biasa begitu ya. Jadi teman-teman yang terlambat yang baru bergabung, jadi Pak Riko ini mulai dari karyawan Giordano, hanya lulus SMA ya. Iya, Pak. Bukan karena males ya, Pak ya. Tapi karena nggak ada biaya. Karena nggak ada biaya, Pak. Ini saya sudah menemukan 2 anak muda ini yang ikut seminar saya, masih muda, jadi lebih berani take action dan pakai satu jurus sederhana di Financial Revolution saya, yaitu ilmu bagaimana mempertemukan 2 gajah, begitu ya? Iya, itu ilmu real itu. Ilmu kenyataan yang bisa dipraktekkan.
dan Betul. ingin bergaul dengan orang yang sudah lebih kaya, lebih sukses di bidang yang kita inginkan. Terus Betul. kemudian sama-sama hanya lulusan SMA, gak usah peduli apa-apa. Nah, tantangannya Patung ya, Ya, kan ketika ilmu tersebut Patung sampaikan, gajah ketemu gajah, kemudian kita bergaul dengan orang-orang kaya, tantangannya itu banyak banget orang yang nggak seperti Patung dan mungkin saya pada saat saya memutuskan untuk bergaul. Kenapa? Karena banyak banget orang-orang yang merasa dirinya belum layak gitu, Pak. Rasa layaknya mereka itu kurang. Nah, satu hal yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman Bapak Ibu semua bahwa rasa layak itu penting ketika kita mengaplikasikan ilmunya Patung. Banyak banget orang yang, misalkan contoh ini simple banget dan ini real life. Misalkan saya sering ketemuin teman saya yang mereka, bro tolong dong ketemuin gue sama ini segala macam. Ketika saya temuin, mereka minder gitu untuk duduk satu meja. Padahal kan sama aja, biasa aja gitu kayak, oh enggak gue di sini aja, di sini aja. Nah, rendah diri itu yang kadang-kadang jadi musuh kita. Padahal kan bukan yang diajarkan dalam semua agama bukan rendah diri, tapi rendah hati kan. Jadi ketika kita percaya diri dan ketika ada kesempatan seperti itu, selama kita nggak melakukan hal-hal yang di luar dari moral manusia, ya udah sikat aja. Nah itu yang jadi musuhnya. Ini sudah ada 2 kisah anak muda yang seru luar biasa, berani jual sama-sama sepeda motor. Iya. Satu Bung Chandra, satu Riko Tampenawas, dan sekarang proyek sama-sama triliuner gitu ya. Amin. Jadi dan dulu berani jual sepeda motor. Sekarang saya pernah ditunjukin Alphard barunya itu ya. Waduh, siap. Gitu ya. Sekarang 2 Pak. Dulu Pak ya, waktu saya ikut seminar Financial Revolution-nya Bapak, waktu itu kan disuruh tulis apa dream yang kertas-kertas itu loh Pak. Ya. Nah, saya tulis di situ mobil, kertas gold. Saya tulis, saya ingat banget, saya tulis Civic warna hitam Patung. Civic warna hitam. Ternyata Tuhan memberikan BMW warna hitam. Nah itu mobil pertama. Habis itu ya udah. Jadi gimana ya? Semua hal yang kita tahu itu nggak akan pernah terjadi kalau kita nggak praktekkan kan. Sebenarnya itu kuncinya kan. Jadi banyak banget orang-orang yang merasa bahwa ketika mereka haus mengenai pengembangan diri, ya itu bagus. Tapi yang jadi masalah adalah ketika udah cuma bertahan di belakang kepala doang, padahal kan mengaplikasikan harus di depan mata kan. Nah itu yang saya temukan tuh rasa layak itu yang banyak banget orang merasa, aduh ketika kesempatan datang rasa layaknya nggak ada, itu nggak akan terjadi. Nah itu yang selalu saya sampaikan kepada orang-orang untuk memulai segala sesuatu, ketemu sama banyak orang, lu harus merasa diri lu layak dulu. Nah ini, jadi Pak Riko ini memang layak. Jadi dia merasa berani tampil, dia berani, dan begitu nyerap ilmu langsung berani praktek. Ini teman-teman. Langsung berani praktek. Kalau Anda mau loncat, jadi mulai sendiri bisa, tapi biasanya take a longer time gitu ya. Yes. Kalau Anda mau loncat, itu adalah ilmu yang saya praktekkan dan saya ajarkan kepada orang lain, yaitu bergaul gitu ya. Anda mulai menemukan di mana orang-orang sukses tadi berada. MBBKM, membebek kamu gitu ya. MBBKM, membebek kamu. M-nya adalah menemukan, B-nya adalah bergaul supaya mereka mau bergaul dengan kita. Kayak tadi Pak Riko, wes saya harus punya nilai tambah dulu dong. Wah, saya harus punya semangat. Saya harus mempunyai manfaat untuk orang lain dong. Masa orang lain bergaul, orang kaya bergaul dengan saya cuma dari bagaimana kita bisa belajar dari orang-orang tersebut. Ya. Belajar ini tentu saja sekali lagi saya akan share teman-teman. Tidak semua orang sukses, orang kaya jago ngajar. Satu, dan kita harus pintar-pintar menggali ilmunya. Yang kedua, tidak semua orang kaya jangan dipekerjakan oleh Pak Riko gitu ya. Jadi itulah dalam kehidupan ini sangat-sangat luar biasa, kita saling mempekerjakan dan tentu saja dengan senang hati apabila betul-betul kita membawa manfaat kepada orang lain, kenapa tidak kita saling bekerja sama dan saling mempekerjakan. Even orang-orang yang lebih hebat. Silakan Pak Riko, ceritakan lagi apa harus berani selain Pak Riko bergaul dengan orang kaya, tidak boleh minder, berani Anda juga manusia sama-sama makan nasi, apalagi Pak Riko? Sama ya berhubungan baiklah sama semua orang. Karena itu penting ya Patung ya. Kita nggak akan pernah tahu kanan kiri kita itu akan jadi apa dan masa depannya seperti apa. Manusia kan diciptakan kan makhluk sosial, saling membutuhkan. Ketika Anda udah mulai masuk ke level berikutnya dalam kehidupan, Anda udah merasa punya duit, punya kuasa, justru tantangan itu yang akan terjadi sama Anda. Arogankah lu? Nah, itu yang menjadi pelajaran buat saya bahwa
ilmu berikutnya untuk mendapatkan kan menurut saya sih jauh lebih gampang dibandingkan mempertahankan. Nah,